Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Ignatia Triastuti dari Teknik Geologi 2019. Saat ini kita sedang berada di program Pojok Alumni. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dan juga bersama dengan salah satu alumni dari program studi Teknik Geologi Universitas Jambi. Halo Kak. Halo. Ya, mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak. Ya, saya Arneli Puspita, angkatan 2014. Alhamdulillah sudah menyelesaikan studi pada tahun 2019. Oke. Nah, Kak ini merupakan salah satu alumni yang masuk list dalam pembuatan video pojok alumni kali ini. Nah, kita bakal bincang-bincang mengenai kegiatan Kakak ketika kuliah dan juga setelah nanti nih Kak. Iya. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Dan juga biasanya sering ditanyain ketika kita masuk di geologi. Kenapa Kakak memilih geologi? Isi sebenarnya pertanyaan ini sudah sering didengar ya, sudah sering diutarakan. Mulai kemarin masuk kuliah udah ditanyain gitu kan, dan mungkin hari ini saya ditanyain lagi nih, kenapa ini kan? Ya ini sebenarnya adalah salah satu hal yang harus dijawab. Kenapa? Ya bertanggung jawab dong. Kenapa memilih sesuatu gitu kan? Ya yang pertama mungkin karena saya ini berasal dari Kabupaten Kerinci ya. Jadi saya manggilnya siapa nih? Ikna aja. Ya, Ikna aja ya. Ikna. Jadi saya kan berasal dari Kabupaten Kerinci. Jadi mana kabupaten ini kan ya, apalagi tepatnya itu di wilayah rumah saya itu kan perbukitan. Jadi saya sering kali melihat ada longsor, gerakan tanah. Nah, jadi pada saat kelas 12 waktu itu saya coba sounding ke beberapa guru saya. Saya bercerita tentang apa yang menjadi persepsi saya waktu itu ya. Saya bercerita, Bu, saya kepengen kuliah, tetapi apa sih jurusan yang kaitannya sama lingkungan sekitar ini? Nah, maksudnya bagaimana katanya kan? Karena saya melihat ada terus yang longsor, gerakan tanah gitu kan. Apakah akan kita terus menerus seperti ini? Apakah tidak ada ilmuwan atau penelitian ya barangkali ya tentang hal ini? Oh ada, kata salah satu guru saya. Di Unja itu pada tahun lalu, tepatnya 2013 itu udah ada dibuka loh jurusan teknik geologi. Jadi jurusan teknik geologi ini lebih banyak lagi yang dipelajari, bukan hanya longsor dan gerakan tanah, bencana gitu kan. Nah kalau memang mau dan itu menjadi sebuah keputusan dan keinginan ya ibu lebih merekomendasikan ke situ katanya kan. Itu yang lebih tepat jurusannya. Ya kalau saya sih memilih sesuatu hal ya tentu ada manfaat juga ke depan. Yang ngapain kalau kuliah udah selesai kuliah terus nggak apa-ngapain kan ya, minimal adalah yang bisa kita salurkan, baik itu mungkin di wilayah kita sendiri ya, di negeri kita sendiri. Jadi berawal dari situ mungkin rezeki saya juga kali ya. Pada saat itu ada 2 orang yang lulus SNPTN. Nah salah satunya saya. Dan padahal waktu itu yang diterima kuotanya untuk SNPTN di jurusan geologi itu sedikit sekali. Kalau saya nggak keliru itu hanya 9 orang. 9 orang. Ya. Nah, saya adalah salah satu di 9 orang itu. Nah, kemudian ya memang mungkin jalan Allah ya mempermudahkan saya sehingga saya tanpa harus tes lagi ke Jambi sudah lulus dengan berkas yang saya lengkapi di sekolah waktu itu. Nah, itu alasan pertama kenapa. Dan kemudian alasan kedua ya tentu saja apapun yang menjadi keinginan saya terus sounding sama orang tua kan. Tetapi kalau orang tua saya juga mendukung, ya itu adalah alasan kuat bagi saya harus kuliah di situ. Gitu Pak. Di geologi ya. Oke. Di geologi Kak, kemarin angkatan Kakak berapa orang Kak? Di awal kita ada 35. 35. Ya, 35. Kemudian seleksi alam menjadi ada 2 orang. Itu karena memang posisinya mungkin belum pas ya, masih kepengen coba jurusan lain gitu. Ya gitu sih. Nah saat Kakak masuk kuliah kan dari Universitas Jambi pasti banyak kan tuh nawarin ikut UKM gitu kan Kak? Ya, banyak banget. Kakak ada nggak ikut dari salah satu UKM itu atau organisasi di luar lah yang Kakak ikutin selama Kakak kuliah? Iya. Memang saya ini orangnya ya pengen tahu ya, kepo ya, kalau bahasanya itu kepo, kepengen ikut semua organisasi pengen diikutin gitu kan. Tapi memang di awal kuliah saya boleh dikatakan ada 4 organisasi lah yang saya ikutin. Tetapi perjalanan waktu ke waktu dengan kepadatan kuliahnya geologi ya menganjurkan saya untuk merasionalkan apa namanya itu organisasi yang saya ikuti dari 4 ke 2, dari 2 ke 1 gitu.
Kalau boleh tahu organisasi apa yang kakak ikut pada saat itu? Yang pertama ada BEM, yang kedua itu ada Mapala, yang ketiga ada Gerakan Pramuka, yang keempat ada Sinema. Sini. Itu seleksinya pas semester 1 atau bertahap kak? Misalkan di semester 3 kakak udah nggak ikut ini lagi, atau langsung di semester 1 udah kayaknya udah masuk sekali, udah nggak usah ikut lagi gitu? Jadi cepat memulai, cepat mengakhiri. Oh gitu. Itu. Memulai di semester 1 dan mengakhiri juga di semester 1. Oke. Kebetulan kakak kemarin itu semester 1 udah ada praktikum belum kak? Kalau dulu kan belum kan, masih paket kan. Oh Cuman iya. ya memang ada beberapa mata kuliah yang praktikum biologi. Oh ya gitu masih kan, yang dasar berarti ya kak? Masih dasar. Sama fakultas ya. Tapi kalau sekarang itu udah, kalau kita udah ada praktikum yang mengarah ke geologi kayak kristalografi dan mineralogi. Sekarang udah bagus sistemnya, udah Iya. bagus, sudah keren geologi Unja. Nah, gimana sih kak kakak memanajemen waktu kakak antara kakak kuliah sama kakak ikut organisasi? Ya. Jadi memang kalau saya bandingin ya, 4 organisasi yang ikuti ini dan organisasi yang satu-satu ikutin itu lebih sibuk yang satu ini malahan. Iya, Yang Mapala 3 ini kan nggak terlalu sibuk. Iya. Paling ya kalau lagi libur kan bisa ini. gunung. Nah kalau yang satu ini memang sibuk nggak setiap hari lah, hari-hari saya habis di situ. Boleh dikatakan berimbang dengan kuliah gitu. Itu kakak ngikutin apa organisasi pramuka ini emang dari semester 1 itu udah memang pengen banget nekunin nih, atau misalkan oh nanti aja deh semester di akhir-akhir gitu mau gabung di pramuka, atau gimana kak? Sebenarnya kalau pramuka ini dari umur kita 7 tahun sampai kita dikenalin mengakhiri hidup kita di dunia ini masih bisa pramuka. Ya, juga pramuka. Tapi memang sebelum saya kuliah saya sudah aktif. Saya sudah sudah aktif mewakili pramuka. beberapa event nasional, daerah dan kabupaten juga. Oke, berarti kak memang udah aktif sebelumnya kan di Iya, benar. organisasi pramuka. Oke. Setelah masuk kuliah terus manajemen waktu di akhir-akhir tuh kak gimana sih kak? Manajemen waktu kan kalau udah akhir tuh pasti sudah sibuk, mungkin magang, terus TA, Ya, terus juga benar. sidang sama organisasi. Itu kan udah kepala kita udah kebagi banget tuh kan pikirannya. Gimana tuh kak? Ya sebelum sidang, skripsi, ya sebelum itu juga sedikit sudah padat ya. Praktikumnya banyak gitu kan. Ya tapi itulah memang ada sesuatu hal ya. Memang kita tahu dulu saya pernah hilap juga sih sebenarnya. Saya terlena dengan kegiatan-kegiatan organisasi saya. Karena memang pada saat waktu yang bersamaan di waktu puncak-puncaknya saya semester 3 4 itu kan lagi banyak tuh praktikum. Ya kan iya, banyak Kak. banget kan. Nah, pada saat puncak-puncaknya itu saya juga lagi naik-naiknya pada saat kegiatan-kegiatan keluar daerah gitu. Jadi memang ada beberapa pekan dulu saya sedikit meninggalkan beberapa mata kuliah gitu kan. Sehingga saya fokus melanjutkan kegiatan ya gitu keluar. Karena gimana ya? Ada sesuatu kepuasan tersendiri aja sih barangkali, tapi itu tidak menjadi penyesalan bagi saya karena saya pikir apapun yang terjadi itu adalah keputusan dan harus dipertanggungjawabkan dan saya sudah merasakan efeknya sekarang. Oke kan. Ya. Dan juga karena mungkin udah jiwa pramukanya udah tertanam sekali gitu kan, jiwa pramuka. Nah kak, selama menghilang tadi itu kak dicariin dosen nggak kak? Iya, Atau dicari ya? Dicari. Jadi kalau saya pikir dosen geologi itu dosen yang lengkap, komplit menurut saya. Selagi dosen, kakak dan abang dan juga sekaligus orang tua pengingat. Iya benar. Karena saya pikir dipanggil dosen itu bukan suatu yang hina. Tetapi bagi saya dipanggil dosen itu adalah suatu kehormatan, tanda orang dan tanda orang tua Peduli ya. Iya benar Saya kak. pernah disidang gitu sama dosen geologi maksudnya karena menghilang beberapa pekan kan. Ya, tapi bagi saya itu bukan suatu hal yang hina, tetapi suatu penghargaan bagi saya, ternyata saya dipedulikan. Nah gitu. ya kenapa nih kak Arneli hilang dari geologi gitu ya? Menghilang. Nah kalau boleh tahu kak, kakak lulus itu berapa tahun kak? Oh, kalau kemarin ya. Mm-mm. Saya dibilang cepat nggak juga cepat ya, dibilang lambat juga nggak lambat. Tapi kalau ukurannya organisasi yang saya ikutin, saya adalah salah satu Dewan Kerja Daerah yang lulus yang tepat waktu tercepat ya saya. Oh gitu. Jadi saya lulus di semester 10 waktu itu. Semester 10 berarti semester di tahun kelima berarti ya Iya, kak? tahun kelima. Apalagi kita teknik tuh kayaknya susah banget kak ya. Mau lulus tepat waktu 3 koma itu kayak hal yang
tidak pernah terjadi gitu. Ada lah mungkin, Oh, iya. tapi bukan dengan saya. Oh iya kak, dan kayaknya geologi Unja belum ada sih kak. Oh belum ya? Mudah-mudahan nanti pas kalian. Amin. Setelah lulus nih kak, langkah yang setelah kakak lulus ini, kakak pikiran kakak itu mau kerja kah, atau melanjutkan, atau mau mengabdi kepada organisasi kak? Oh gitu. Ini pertanyaan yang komplit ya. Oh, iya. Pikir ya. Paket komplit ini nih. Ya kalau setiap orang lulus, setiap orang itu memiliki pencapaian hidup masing-masing dan memiliki kendala masing-masing, memiliki proses masing-masing. Karena setiap orang beda proses. Kita tidak bisa mengukur penggaris kita dengan proses orang lain, nggak bisa. Jadi kalau saya orangnya ya saya tidak puas dengan sebuah pendidikan saja, karena saya orangnya tidak terlalu pintar-pintar gitu kan, juga tidak terlalu goblok-goblok banget sih. Tetapi saya perlu menambah pengetahuan saya di bidang organisasi. Sehingga pada lulus saya 2019 saya memutuskan untuk lanjut S2. Saya lulusnya April, 2 bulan kemudian saya langsung mendaftar S2, udah langsung masuk. Jadi tidak ada jeda di antara pergantian pendidikan ya, jadi saya langsung lanjut. Kenapa? Mungkin karena juga memang itu saya pikir adalah kesempatan saya, dan juga tidak ada pengunduran waktu ya, jadi bisa masih freshnya nih kan, bisa lanjut gitu kan. Di samping itu saya organisasi tetap jalan, di samping organisasi kerja tetap jalan, pokok jalan aja bertiga ini. Cuma ya begini gini aja sih badan. Gitu. Sudah terbiasa kita ngebagi waktu sama ngebagi pekerjaan kita berarti ya kak, udah terlatih. Sekarang udah dapat gelar master berarti kak ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Saya sudah mengakhiri studi saya di semester ini, 4 semester saya sudah lalui, dan alhamdulillah saya sudah dinyatakan lulus di Magister Ilmu Lingkungan. Saya masih menyambung di geologi bukan di geologi, tetapi masih di Unja. Tidak geologi, tetapi masih ada kaitan sama geologi lingkungan. Oh gitu. Geologi lingkungan. Oke, masih berkaitan ya kak? Masih berkaitan banget. Sekarang kak, kesibukan kakak selain di Dewan Kerja apa ya? Kalau kesibukan yang pertama ya selain kuliah, Dewan Kerja, kemudian saya juga kerja kan. Kalau boleh tahu di mana kak? Ya. Kalau kerja ya namanya masih anak buah kan ya, gimana lah. Kalau anak buah ini kemana arah bos ya gitu. Jadi saya sudah pernah di program bedah rumah. Ya, jadi saya udah ikut program bedah rumah sekitar lebih kurang pada saat saya lulus itu udah hampir setahun sih. Tapi pada saat pandemi ini ada beberapa program yang terhentikan karena ada pengalihan fungsi kan. Nah itu saya lebih kepada saat itu mencari celah untuk bekerja di tempat lain kan, karena memang di kondisi itu juga orang tidak mau menerima, yang ada aja mau dikeluarin gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, tapi saya banyak dapat beberapa job itu menjadi narasumber ini kan, jadi pemateri. Saya lebih ke situ menjadi kesibukan saya di organisasi, dan beberapa hal ilmu yang saya dapatkan dapat saya salurkan gitu aja. Oke, berarti sibuknya sekarang udah kerja dan juga menjadi pemateri di beberapa event gitu ya kak. Kita kan geologi biasanya orang-orang lapangan nih. Kuliah lapangan kita kayaknya udah beda kayaknya ya kak ya. Kalau kami kemarin KL1-nya itu di Merangin. Kalau kakak kemarin di mana kak? Ya, kalau geologi kan memang kalian tuh tergantung sikon dan kondisi juga ya. Kalau KL1 sama, kita di Merangin juga. Kakak di Merangin juga ya? KL2 yang di luar Jambi. Kakak di mana Kalau KL2 kami kemarin di Kulon Progo. Wow. Itu lebih kocak lagi, lebaran ketiga kita udah ke Jambi semua. Lebaran keempat udah di Jogja. Oke. Udah hampir 1 bulan di sana kan. Berarti kakak nggak balik ke kampung halaman berarti? Balik 1 hari. Nah, terus lebaran kedua langsung ke Jambi. Wow. Nggak ditanya orang tua kak? Kok ya kalau untuk kuliah sih ya ngapain kan? Kalau kita juga pengen cepat selesai kan, ya nggak masalah. Pada saat kakak kuliah dulu kan masuk dari tahun 2014 kak. Kalau boleh tahu dosennya udah lengkap seperti kita sekarang? Lengkap ya? 5 orang atau masih beberapa orang kak kemarin? Kalau masih zaman kita dulu masih beberapa orang. Jadi boleh dikatakan ya pada saat kuliah tuh seperti wali kelas gitu. Oh, wali kelas. Iya. Dari pagi sampai sore itu aja dosennya kan. Alhamdulillah di zaman kalian udah mulai udah dosen udah bertambah, kurikulum udah mulai bagus. Alat praktikum udah mulai ada gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu namanya juga angkatan awal sebagai perintis kan, dan itu adalah sebuah prestasi peningkatan sebenarnya. Selama kakak kuliah geologi, terus kita kuliah lapangan, mungkin ada kesan
yang sangat membekas atau masih membekas sekarang, entah itu lucu, sedih atau gimana gitu Kak sama kuliah di geologi? Kalau saya sih kalau kuliah lapangan itu udah menjadi bagian dari kegiatan saya kan. Udah nggak kaget kalau dengan hal-hal yang ke lapangan, udah nggak kaget. Cuma memang ada muatan yang biasanya kan kalau saya kegiatan di luar seperti itu kan dan dalam notabene itu orang-orang yang benar-benar sama semua, artinya sama-sama orang lapangan semua gitu kan. Tapi pada saat saya geologi itu hanya beberapa dan hanya ada juga yang baru melihat di posisi itu karena mungkin belum pernah sebelumnya kan, jadi agak sulit penyesuaian. Karena memang kalau kuliah lapangan ini dituntut untuk kerjasamanya. Jadi kita bukan Superman, tapi super tim. Super tim. Iya, bener. Jadi kalau kita Superman ya sendiri-sendiri. Nanti kalau nyasar ya butuh orang juga kan. Nah, iya benar. Gitu. Nah ya, sebelum kita akhiri Kak, mungkin Kakak boleh kasih pesan dan kesan untuk teknik geologi dan juga untuk teman-teman dan saat ini masih berkuliah di Teknik Geologi Universitas Jambi. Yang terpenting kalau pesan sih, apa sih pesan saya gitu kan, saya ini siapa gitu kan, bukan orang besar atau apapun, tapi yang terpenting adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ikhlas saja. Yang terpenting jangan merasa ingin maju sendiri, kita masih punya rekan-rekan dan teman-teman, maju yuk sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Karena apabila kita melihat orang kecil dari atas Monas ke bawah, dan maka orang bawah juga akan melihat kita kecil di atas, malah sendirian lagi gitu kan. Jadi mungkin pesannya adalah yang baru kuliah ya semangat, dan jangan merasa ini menjadi bagian dari salah jurusan lah atau apa. Tekuni saja, jangan sampai ada penyesalan di akhir. Itu aja. Ya udah, anggap aja ini udah takdir dan ini udah jalan hidup. Harus tanggung jawabin gitu. Tanggung jawab kita udah lanjutin gitu kan. Ya tinggal bagaimana lagi kita mengedep diri ya, karena kemampuan diri kan kita sendiri yang tahu. Jadi terpenting itu ingat kuliah, organisasi, dan terpenting juga yang pertama adalah sukses organisasi, sukses kuliah. Wow. Jadi bagaimana caranya menyeimbangkan antara organisasi dan juga kuliah. Ini adalah satu hal yang mungkin beberapa orang nggak bisa gitu. Jadi kalau ikut organisasi, udah kuliahnya kadang molor gitu kan Kak, sampai 7 tahun gitu kan Kak. Oke, demikianlah diskusi kita dan juga bincang-bincang kita bersama narasumber alumni kita, salah satu alumni dari program studi teknik geologi Universitas Jambi. Terima kasih Kakak udah mampir di video kita kali ini di pojok alumni. Jangan lupa teman-teman dan semuanya untuk tonton video kita yang lain di YouTube Teknik Geologi Unja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukaran.